Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Septianigo, NIM C0B021008. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya tentang pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. Pengertian pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final atau PPh final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemunggalan pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atau atas PPh terutang, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung dari lagi PPh-nya di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga akan merupakan kredit pajak di SPT tahunan. Apa itu pajak final atau PPh 21 final? Pajak final atau PPh 21 final adalah pajak yang dikenakan secara langsung saat wajib pajak atau WP menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh WP. Tarif PPh 21 pengenaannya berdasarkan pengenaan tertentu atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun berjalan. Karena sifat pemungutan pajak final adalah seketika, maka tidak perlu diperhitungkan dalam pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan, namun tetap harus dilaporkan. Sedangkan PPh 21 tidak final adalah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan dan diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya. Kemudian perhitungan ini akan dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT tahunan. Pemisahan dua jenis PPh 21 ini bukan tanpa alasan. Setidaknya ada dua pertimbangan pemerintah ketika memisahkan PPh 21 final dan tidak final, yaitu penyederhanaan dalam pengenaan pajak penghasilan dari usaha dan mempermudah proses serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Undang-undang yang mengatur PPh final. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, undang-undang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan mempertimbangkan kesederhanaan, kemudian serta pengawasan pengenaan PPh final sebagian berasal dari ketentuan pasal 4 ayat 2 ini. Namun demikian ada juga pengenaan PPh final berdasarkan pasal lain, yaitu pasal 15, pasal 19, pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 26 Undang-Undang PPh. Dengan demikian, maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final atau PPh final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilan pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresif atau pasal 17 Undang-Undang PPh. Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak atas SPT tahunan. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final PPh final adalah satu, penghasilan tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain atau yang non final dalam perhitungan pajak penghasilan pada SPT tahunan. 2. Jumlah PPh final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Dan ketiga, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final dan tidak dapat dikurangkan. Kategori pajak penghasilan final. Secara garis besar, kategori pajak penghasilan final dibagi menjadi dua berdasarkan mekanisme pengenaannya, yaitu 1. PPh final dipotong pihak lain. Kategori pajak penghasilan final melalui mekanisme yang dipotong atau dipungut pihak lain
Ini artinya wajib pajak yang telah dipotong atau dipungut pajak penghasilannya hanya akan menerima bukti pemotongan pajaknya dari pihak pemotongan PPh final. Kedua, PPh final disetor sendiri. Sedangkan kategori pajak penghasilan final yang melalui mekanisme pembayaran atau disetor sendiri artinya wajib pajak sebagai pihak pemotong atau pemungut pajak penghasilan final dan harus menyetorkannya ke kas negara. Objek pajak PPh final. 1. PPh atas bunga deposit dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, PPh atas bunga obligasi, PPh atas diskonto surat pembendaharaan negara atau SPN, PPh atas hadiah undian, PPh atas transaksi penjualan saham di bursa efek, PPh atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya, PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, PPh atas penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi, PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri, PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri, PPh atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia, dan terakhir PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktif tetap. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 final. Penghasilan yang terdiri dari penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pasangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus atau sebagian atas seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Ketentuan hukum terkait PPh 21 yang bersifat final diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 02 2010. Yang A, uang pasangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pasangon tenaga kerja kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadinya pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Yang B, uang manfaat pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undang di bidang dana pensiun oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang C, tunjangan hari tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun. Dan yang ke D, jaminan hari tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan. PPh 21 atau tarif pajak kali penghasilan. PPh 21 final yang berlaku bagi jenis penghasilan ini merupakan jenis pajak progresif. Perlakuan PPh 21 final dibagi menjadi 2 bagian. Tarif progresif yaitu tarif yang untuk penghasilan berupa uang pasangon dan tarif untuk penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua. Perbedaan mendasar dari kedua bagian tersebut terletak pada alasan atau penyebab perolehan penghasilan tersebut. Tarif pajak dan perhitungan. Uang pasangan diperoleh karena berakhirnya masa kerja atau terjadinya pemutusan hubungan kerja. Tarif pajak 0% dikali penghasilan sampai dengan 50 juta. 5% dikali penghasilan di atas 50 juta sampai 100 juta. 15% dikali penghasilan di atas 100 juta sampai 500 juta. 25% dikali penghasilan atas 500 juta. Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua diperoleh karena seseorang memang telah mencapai usia pensiun atau jangka waktu tertentu yang ditentukan. Tarif pajak 0% kali penghasilan sampai 50 juta, 5% penghasilan di atas 50 juta. Pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. Tentu saja besar tarif pajak penghasilan final akan mempengaruhi perhitungan PPh final wajib pajak.
1. Tarif PPh final, bunga deposito tabungan dan diskonto SBI. A. Tarif PPh final deposito dalam mata uang USD atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau AS yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan final dengan tarif deposito jangka waktu 1 bulan yaitu 10% dari jumlah bruto. Deposito jangka waktu 3 bulan yaitu 7,5% dari jumlah bruto. Deposito jangka waktu 6 bulan yaitu 2,5% dari jumlah bruto. Dan deposito jangka waktu lebih dari 6 bulan yaitu 0%. B. Tarif PPh final deposito dalam mata uang rupiah. Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan final dengan tarif deposito jangka waktu 1 bulan yaitu 75% dari jumlah bruto, deposito jangka waktu 3 bulan yaitu 5% dari jumlah bruto, dan deposito jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan yaitu 0% dari jumlah bruto. 2. Tarif pajak penghasilan final diskonto SBI. Atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI serta bunga dari deposito selain dari deposito di atas dikenai pajak penghasilan final dengan tarif bagi WP dalam negeri dan BUT yaitu 20% dari jumlah bruto. WP luar negeri 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku. 3. Tarif pajak penghasilan final bunga dan diskonto obligasi. Obligasi adalah surat utang negara atau SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang merupakan imbalan diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi ini dikenai pajak penghasilan final yang tarifnya dibedakan berdasarkan WP dalam negeri dan BUT, WP luar negeri, dan WP reksadana. Maka dana pajak penghasilan final bunga dari diskonto obligasi ini adalah A. Tarif PPh final bagi WP dalam negeri dan BUT 15% dari bunga dari obligasi dengan kupon atau jumlah bruto bunga sesuai masa kepemilikan obligasi, diskonto dari obligasi dengan kupon dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Tidak termasuk bunga berjalan. Diskonto dari obligasi tanpa bunga dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. B. Tarif pajak penghasilan final bagi WP luar negeri selain BUT yaitu 20% atau sesuai dari P3B atau tax royalty. Dan C. Tarif pajak penghasilan WP reksadana sebesar. Tarif PPh final reksadana yaitu 10%. Pajak penghasilan final diskonto surat utang negara SUN. Surat utang negara SUN atau surat pembendaharaan negara SPN adalah surat utang negara yang memiliki tenor paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto SPN adalah selisih lebih antara nilai nominal pada saat jatuh tempo dan dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder. Harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder tidak termasuk pajak penghasilan yang dipotong. Maka besar PPh final atas diskonto SPN yaitu 20% dari diskonto SPN. 5. Tarif PPh final atas penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di Bursa Efek. Pada dasarnya penghasilan atas penjualan saham di bursa dikenakan tarif pajak penghasilan final yaitu 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Khusus untuk transaksi penjualan saham sendiri, maka ketentuannya adalah tarif pajak penghasilan final atas transaksi penjualan saham sendiri dikenakan tambahan PPh dengan tarif 0,5% dari nilai saham perusahaan sehingga tarif efektifnya menjadi 0,6%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.